lil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai dengan request by request ibu-ibu semuanya, kita akan membahas persoalan yang agak hot kali ini ya, yaitu bab talak ya. Oke, bab talak mungkin setelah ini kalau ada yang pernah merasa atau saudaranya, cukup diingatkan saja yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki ya untuk hubungan macam suami istri, terutama yang laki-laki ya, karena laki-laki ini dalam qaul, dalam lisannya itu ada yang namanya hukum. Jadi banyak orang bilang talak itu kan cuman ucapan. Apalah arti sebuah kata? Keliru. Dalam kalimat, dalam kata ada hukum. Orang ijab qabul dari yang tidak halal menjadi halal karena kata-kata. Orang murtad karena kata-kata. Orang masuk Islam karena kata-kata. Orang talak juga karena kata-kata. Jadi kata-kata itu sangat berpengaruh sekali untuk bagaimana kita itu dalam hidup ya. Maka kita jelaskan bab talak tujuannya apa, supaya kita lebih berhati-hati ke depan, terutama para lelaki dan perempuan tidak boleh juga mancing-mancing suaminya untuk ngomong kalimat talak. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa perceraian atau hubungan rumah tangga itu pada dasarnya adalah untuk membentuk bagaimana ceritanya kita bisa ibadah lebih banyak supaya bisa masuk surga dengan rumah tangga itu. Nah, seandainya ada rumah tangga yang sudah tidak mendatangkan kepada kebaikan, isinya adalah dosa semuanya, maka boleh nggak diakhiri? Ragu ya, isinya dosa semuanya, maka dia boleh diakhiri karena tugas karena rumah tangga itu idealnya mendatangkan kepada ibadah. Jika dia sudah tidak mendatangkan kepada ibadah, dia boleh diakhiri walaupun tidak rekomendasi gitu ya. Karena abghadul halal indallah at-talaq, sesuatu yang dibolehkan tapi Allah tidak suka adalah talak. Contoh, suaminya selingkuh terus, tidak menafkahi, perempuannya nggak ridho, akhirnya dia tidak mau melayani. Dia dosa nggak sebagai perempuan? Dosa. Suaminya tidak menafkahi, sepanjang dia tidak menafkahi, dia dosa nggak? Dosa. Bertahun-tahun jadi dosa nggak? Kalau nggak sanggup bertanggung jawab, lebih baik diakhiri. Kecuali kasusnya seperti ini, suaminya selingkuh, suaminya tidak menafkahi, istrinya ridho. Kalau istrinya ridho, artinya dia bertaubatlah dari selingkuhnya, cuma dia tidak mau menafkahi nih. Karena istrinya kaya, istrinya ridho. Suaminya dosa nggak? Istrinya ridho, suaminya dosa nggak tidak menafkahi? Nggak dosa.
Istrinya dosa nggak karena dia tidak ridho? Karena dia udah ridho? Enggak kan? Itu pertahankanlah. Sekarang kita balik lagi. Suaminya tidak menafkahi, tidak selingkuh, tapi istrinya nggak ridho. Dipaksa dia kerja, dia nggak mau, memalas dia. Lalu istrinya tidak ridho. Akhirnya kamu tidak menafkahi, aku tidak melayani, kata dia. Dosa juga nggak istrinya? Suami dia berdosa nggak? Suaminya balik menghina, dia hina balik, dosa nggak? Ngapain dipertahankan kalau dosa isinya? Tapi seandainya suaminya tidak sholat, tidak puasa, pemalas, tapi dia menafkahi, tapi dia tidak melarang istrinya sholat, dia tidak melarang istrinya puasa, dia tidak melarang istrinya zakat, dia tidak melarang istrinya untuk majelis taklim. Istrinya dosa nggak? Istrinya dosa nggak? Enggak. Yang penting dia ingatkan suaminya. Yang kayak gini boleh bertahan. Harapan kita dengan kehadiran kita, lama-lama suami dapat hidayah. Jadi nggak ngasal-ngasal kalau mau pisah gitu loh. Atau sebaliknya, suaminya rajin, suaminya rajin sholat, rajin puasa, menafkahi. Lalu tahu-tahu istrinya nggak sholat, suaminya udah mengingatkan, dosa nggak suaminya? Kalau sudah mengingatkan nggak dosa, kalau tidak mengingatkan dosa. Boleh dipertahankan. Jadi intinya seperti itu rumusnya, Bu. Tidak semuanya boleh pisah, cerai, tidak. Intinya standarnya, ketika rumah tangga atau pertemanan atau apapun yang mendatangkan kepada dosa, abaikan, jangan diteruskan. Teman kita menghina, dia di chat, dihinanya terus kita. Boleh nggak kita blok dia? Boleh. Tujuannya apa kita blok dia? Supaya dia tidak berdosa dan kita tidak tersakiti. Oh, kita sabar, kita bisa sabar dihina. Nggak kita blok, dosa nggak dia? Kita sabar, kita tenang, kita ridho, kita dosa nggak? Buka blok tuh terus, dihina lah terus, kayak gitu loh. Paham atau bingung? Selagi kita masih tabah dulu. Kalau nggak tabah, takutnya kita balas. Kalau kita balas, kita dosa. Dalam hati tidak jadi dosa, karena kejahatan yang masih dalam hati tidak jadi dosa, tapi kan hati rusak. Sekemampuan apa kita untuk bisa menjaga hati kita? Ada syaitan di sana, ada jin jahat, ada nafsu jahat, ada hawa nafsu manusia, ada gorizatul baqo, ada ego. Maka untuk jadi orang baik itu memang susah. Harus, kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang suka menyakiti kamu. Kalau dia sering sama kita ya harus kita maklumi. Emang dasarnya dia suka bikin kita sakit hati. Gitu. Sampai sini clear nggak? Jadi jangan asal cerai-cerai aja. Kita boleh berpisah jika rumah tangga itu sudah tidak mendatangkan kepada kebaikan dan ibadah, tapi saat sendiri lebihlah kita itu taat walaupun saat sendiri. Clear sampai sini? Nah, terus sebelum kita bahas bab talak, seorang suaminya pergi aja dia, Bu. Tidak meninggalkan kalimat apapun. Dia pergi aja, Bu, 2 tahun. Tidak menafkahi lahir batin, dia pergi aja. Jatuh talak nggak, Bu? Tidak jatuh talak. Karena talak itu hanya terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya ngomong talak. Kedua, istrinya yang menggugat. Ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Slow za, siang. Yang pertama, talak itu cuma terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Secara lisan ya kan? Secara lisan. Kalau chat itu kan? Ya, nanti kita bahas talak tuh, nanti ada lagi dia. Ya, talaknya nanti kita bahas khusus kan. Nah, ini kita baru pembukaan aja nih.
Hah? Pembukaan juga lapannya nggak pada udah. Belum lagi tanya ya. Belum lagi. Talak itu terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya yang mentalak. Ya, yang mengucapkan kalimat talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Maka ketika suami pergi gitu aja, ada yang nanya ke saya, suami saya pergi aja ngilang, dia tak kemana saja. Boleh nggak saya nikah lagi? Tunggu dulu. Dia ngomong talak nggak? Enggak saja. Dia murtad nggak? Enggak saja. Dia meninggal nggak? Hidup dia saja. Terus ibu mau ngapain? Saya mau nikah lagi. Ibu yang gugat dia. Pergi ke pengadilan, gugat dulu. Pak Hakim, suami saya entah di mana rimbanya Pak Hakim. Entah di alam barzah, entah di alam goib, entah di alam mana. Pokoknya saya udah dapat yang terupdate, terverifikasi centang biru Pak Hakim. Nah, saya maunya yang itu aja Pak Hakim, yang bercentang biru gitu. Oke lah, nggak ada lagi dia, nggak ada, lanjutkan sidang. Keluar surat gugatan, keluar surat talak, keluar surat gugat, baru dia habiskan masa iddahnya dulu, baru dia bisa nikah dengan yang terverifikasi. Sampai sini. Terus apa? Meninggalkan ini kan Nggak ada. Kalau nggak ada 4 itu nggak jatuh talak. Clear? apakah harus ada surat permohonan dari enggak kan? Kalau mau nikah, kalau mau nikah lagi si perempuan, Iya. si perempuan, Iya. Ya prosesnya kan lama juga kan, dari mengajukan nanti itu. enggak lah, sebulan 2 bulan lah, santai lah lu. Lupa-lupa datang dia kan nggak apa-apa digugat. Suami pergi, dia tidak menafkahi lahir batin fisik istri walaupun angkatlah 5 tahun, 10 tahun. Enggak. Itu tetap tidak jatuh. Tidak jatuh talak. Kecuali dia pergi, dia ngomong, kita masing-masing aja lah ya, aku pergi. Nah, itu bisa. Nah, nanti kita bahas di bab talak. Tapi misalnya dengan dia pergi misalnya 5 tahun, 10 tahun dan tidak ada kabar dari itu, istrinya menggugat, jadi itu sah. Jadi Sah? lah. Bisa. Walaupun dia suaminya tidak mengucapkan. Walaupun tidak mengucapkan. Talak itu laki-laki yang mengajukan. Gugat itu perempuan yang mengajukan. Sah dia. Nanti hakim ngasih surat kok. Sedangkan dia ada aja gugat tetap dikasih. Kalau kita mau. Berarti harus disahkan secara hukum. Iya, harus keluar suruh gagal cerainya dulu. Baru boleh nikah dengan orang lain. Selama belum ibu gugat dia dan dia tidak mentalak dan dia tidak murtad dan ibu tidak meninggal, sah ibu istri dia. Kecuali dia ucapkan kalimat talak. Nanti kita kaitkan dengan talak. Kita bahas talak dulu ya. Oke? Clear sampai sini? Dah. Sekarang bagaimana dengan bab talak ini? Kita supaya lebih gampang Bu, kita bahas dulu talak ini ada 2 Bu. Yang pertama ada namanya talak sorih. Talak sorih itu adalah talak yang cukup jelas Bu. Ada kalimat talaknya Bu. Sorih. Ku talak kau. Ku ceraikan kau. Jelas, kalimat tegas. Sorry. Pakai so. Talak sorry. Kak. Just. Tepsi. Apa? Talak sorry. Apa itu talak sorry? Talak sorry itu adalah talak yang jelas ucapan talaknya. Ku talak kau. Ku ceraikan kau. Nah, yang talak sorry ini dalam keadaan marah, baik dalam keadaan marah mau dalam keadaan tidak marah, ini jatuh talak. Kalau nggak ada sanksi
Talak tidak perlu saksi. Yang perlu saksi itu rujuk. Nah, talak tidak ada saksi. Hah? Walaupun nggak ada saksi dia Jatuh talak. nggak jatuh. Yang kedua, ada namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang kalimatnya itu tidak langsung. Bahasanya itu sindiran gitu loh. Contoh, aku ndak mau lagi sama kamu. You, me, and. Kuantarkan kau ke rumah orang tuamu. Atau dia chat ibu, kita masing-masing aja lah. Atau dia chat ibu, pulang aja kau ke rumah orang tuamu. Atau dia telepon ke abang ibu, udahlah bilang sama adekmu aku ndak mau lagi sama dia. Atau dia telepon teman ibu, bilang sama kawan kau itu aku tak mau lagi sama dia. Atau di inboxnya ibu di Facebook, inboxnya ibu, kita pisah aja lah. Atau ibu yang nawar-nawar, aku urus surat cerai nanti, aku urus surat cerai nanti. Apa kata dia? Pergilah nanti aku tanda tangan. Jatuh talak kinayah. Atau aku pulang aja ke rumah orang tuaku, hantarkan aku ke rumah orang tuaku. Terus dia bilang, pergi aja lah kau sendiri, pergilah situ pulang. Jatuh talak kinayah. Jatuh talak kinayah. Oke. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, supaya lebih jelas tentang talak dan masa iddah, kita ambil contoh dua orang yang lajang, bujang dan menikah. Gitu aja kita buatnya cerita supaya lebih paham. Katakanlah ada laki-laki dan perempuan menikah. Masih pengantin baru. Kaulah bulan, kaulah bintang. Aku tak bisa hidup tanpamu, bang. Pergilah dia berjalan-jalan bulan madu ke Ulu Kaso, ke Bali, ke Lembah Hanai, ke Pulau Mande. Nah, damailah dia. Lalu kemudian setelah itu bertengkarlah dia. Ketika dia bertengkar, lalu kemudian istrinya bilang, kita pisah aja lah bang. Terus suaminya bilang gini, ya udahlah dek, nampaknya kita ndak cocok, kita pisah aja lah. Terjadi talak. Talak berapa namanya? Talak satu. Talak satu ini namanya talak roja'i. Talak satu dan talak dua itu namanya talak roja'i. Talak yang boleh rujuk lagi. Nah, perhatikan. Ketika ditalaknya istrinya, lalu dia baikan dalam 3 kali suci atau dalam 3 bulan. Baikan dia. Contoh, sekarang ditalak, ku talaklah kau. Rupanya besok dia rindu lagi, bu. Lalu dia dekat lagi. Lalu dia berbaikan seperti orang yang bertengkar dan baik lagi. Itu udah rujuk kok. Tapi dalam masa iddahnya. Dalam masa iddah yang 3 bulan atau 3 kali suci tadi. Sama, baru 3 hari bisa rujuk. Kan taruh talak satu. Kalau talak satu, itu bisa dia rujuk lagi dalam 3 hari, dalam sebulan, dalam 2 bulan, dalam 3 bulan. Sering-sering pulang nih kalau apa misalnya kalau bertengkar kasih gitu. Ya ini dia makanya kita bahas. Kita bahas nanti sampai talak 3. Nanti kita tahu ujungnya. Oke? Rujuk. Rujuk itu berarti dia udah baikan dan rujuk dalam masa iddah. Tapi seandainya talak satu itu dia bertengkar dan lebih dari 3 bulan atau 3 kali suci. Berarti Januari, Februari, Maret, April dia baru kangen lagi, bu. Nah, kan cak-caknya kayak gitu ya. Maka dia boleh rujuk lagi, bu. Dengan syarat adalah nikah lagi ulang. Karena habis dari masa iddahnya. Saya jelaskan pelan-pelan. Lebih dari 3 bulan harus nikah ulang. Nikah ulang itu gimana? Kalau sampai 3 bulan
sebelum 3 bulan boleh rujuk seperti orang yang bertengkar dan baikan. Kalau baikannya itu kelamaan, udah lebih 3 kali haid atau 3 bulan kan itu, maka kalau mau rujuk harus nikah lagi. Nikah lagi itu gimana maksudnya? Nikah lagi di rumah, di KUA juga nggak apa-apa. Undang satu ustadz, akad ulang. Ada laki-laki dan perempuannya, ada wali laki-laki perempuannya, besan-besan dipanggil lagi, macam nikah dulu di waktu muda. Ada ijab kabulnya, ada maharnya, dan ada saksinya. Penuhi 5 rukun itu. Persis seperti ibu nikah dulu lah, ingat nikah dulu nak. Nah, kayak gitulah tuh, ada usah payah-payah kali lah. Nikah. Baru dia bisa rujuk. Sampai sini paham? Paham? Angguknya tidak sempurna, paham? Ustazah, Tapi kalau yang tadi dia sebelum 3 bulan dia rujuk boleh kayak ribut biasa, itu harus ada saksi juga? enggak. Enggak. Enggak, kalau rujuk kayak gitu saksi anak-anak semua udah rujuk, udah saksi itu. Dah, sampai sini paham? Tadi kan ada masa idah 3 bulan, betul? Dalam masa idah tadi si perempuan itu ndak boleh dekat dengan laki-laki lain, apalagi nikah dengan laki-laki lain, karena itu masa idah. Masa idah itu yang kerja pergilah kerja, yang PNS pergilah PNS. Ndak ada cuti masa idah di PNS, nggak ada. Masa idah tuh bukan ndak boleh keluar rumah. Yang jualan jualanlah, yang PNS kerjalah, ya. Tapi ndak boleh dekat dengan laki-laki. Lagi apa dek? Di rumah aja bang. Sedih dek. Iya bang, ndak usah sedih dek, ada abang kok. Nah kayak gitu tuh ndak boleh. Itu masa idah, masa dimana perempuan harus menjaga marwah dan muruah serta kehormatannya, karena mahum mukhalafah. Maksud Islam menyatakan demikian. Jangan-jangan ada harapan dia bisa kembali dengan suaminya dalam masa idah, masa berpikir itu. Paham? Terus gimana Ustazah kalau dalam masa idah dia nikah dengan orang lain, maka nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, maka dia berzina. Kalau dia berzina, lahir anak. Kalau anaknya perempuan, maka anaknya itu seperti anak hasil zina. Anak hasil zina gimana maksudnya? Kalau dia perempuan, bapaknya tidak bisa menjadi walinya kalau dia menikah. Ternyata nggak paham juga, bapaknya juga menjadi wali dia, maka nikah dia tidak sah. Dia berzina lagi seumur hidupnya. Lahir anak perempuan lagi, bapaknya nggak bisa nikah lagi untuk cucunya. Kayak gitu terus. Nah kalau dia zina, putus nasab dengan bapaknya. Kalau anaknya nanti kaya meninggal, bapaknya tak dapat warisan. Kalau bapaknya kaya meninggal, anaknya tak dapat warisan. Dan sebenarnya dalam aturan Islam dia tidak wajib menafkahi anaknya, tapi dalam aturan negara wajib ya. Nah jadi itulah yang kita maksud. Jadi dalam masa idah jangan banyak-banyak kali gaya tuh, biasa-biasa aja lah ya. Boleh sekedar bermuamalah dengan laki-laki, tidak boleh dekat dalam masa iddahnya. Diam semua, paham? Dah, pura-puranya tadi yang sudah damai, katakan dia rujuk talak 1, entah rujuknya di dalam masa idah atau di luar masa idah. Kalau dalam masa idah gimana tadi rujuknya? Kembali. Setelah masa idah nikah. Rupa-rupanya baiklah dia. Mungkin entah dia nikah lagi kek, entah mungkin dia bertengkar seperti orang bertengkar dan baik kek, nikah lagi. Dah terjadilah dia rujuk talak 1. Lalu kemudian setelah itu bertengkar lagi. Setelah setahun 2 tahun, nampaknya kita ndak cocok nih dek. Antarkan aku ke rumah orang tua aku bang. Pergi kau sendiri sana. Jatuh talak?
Talak berapa? Talak 2. Iya dong. Tadi kan talak 1. Sekarang naik level, dia lebih upgrade sedikit. Talak 2. Talak 2 ini persis kayak talak 1. Tidak ada bedanya. Masa iddahnya 3 bulan atau 3 kali suci. Dalam 3 bulan atau 3 kali suci itu perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau nikah dia berzina. Kalau dia mau rujuk dalam masa 3 bulan dengan suaminya, seperti orang yang bertengkar dan baikan. Kalau rujuk setelah 3 kali suci atau 3 kali haid adalah seperti orang yang menikah lagi. Nah, setelah habis masa iddahnya, kalau dia mau balikan dengan suaminya, kalau dia mau nikah dengan orang lain, boleh nggak? Boleh nggak? Talak 1 atau talak 2 tadi, kan setelah 3 bulan dia mesti kalau mau nikah dengan suaminya, dia kan kalau mau rujuk nikah ulang. Kan gitu ceritanya tadi tuh. Kan gitu kan? Nah, dia nggak mau dengan suaminya nih. Dia maunya sama orang. Boleh nggak? Suami baru. Setelah masa idah. Setelah masa idah boleh nggak? Boleh nggak? Kalau habis masa iddah, dia mau nikah dengan orang lain boleh. Kalau nggak ada surat, kalau pengen nikahnya resmi tentu urus surat cerai dulu. Kalau pengen nikahnya siri ya boleh. Tapi janganlah. Dah paham nih, talak 1 talak 2 sama. Setelah itu damai lagi. Kaulah bulan, kaulah bintang. Pergi bulan madu ke Raja Ampat lagi. Nah, setelah itu lalu kemudian terjadi bertengkar lagi. Udah bertengkar terus. Rumah tangga ini udah aman doh. Pisah aja lah kita. Ayo. Terjadi talak berapa? 3. Talak 3. Talak 3 masa iddahnya berat. Yang pertama, habiskan dulu masa iddahnya yang 3 bulan. Lalu kemudian dia nikah dulu dengan orang lain. Nikah si perempuan dengan orang lain tidak boleh disewa, tidak boleh keterpaksaan. Harus secara alami dia nikah dulu dengan orang lain. Nah, ketika nikah dengan orang lain, harus dukhul dulu. Dukhul dulu. Dukhul itu berhubungan badan dulu. Harus dulu kan. Setelah dukhul, cek dulu hamil atau enggak. Kalau hamil, tunggu lahir anak. Kalau anak sudah lahir, tunggu diceraikan. Kalau enggak diceraikan, enggak bisa rujuk. Kecuali istrinya pula yang gugat. Tante nyaman dia. Tapi kalau seandainya dia mau nikah, kalau rujuk talak 3, perempuan nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus dukhul dulu, berhubungan badan dulu. Ternyata nggak hamil, lalu kemudian bertengkar, kemudian cerai. Tunggu masa iddah 3 bulan baru boleh rujuk dengan suaminya. 6 bulan kalau mau dilewati secepat-cepatnya. Paling cepat. Oke. Maka yang pengen saya sampaikan adalah sebenarnya kenapa sih
kayak gini kali aturan Islam, laki-laki kalau ngomong talak itu cepet jatuhnya, Bu. Kalau perempuan kenapa tidak ada kalimat talak dalam lisannya? Perempuan mau ngomong kepala ke bawah, kaki ke atas, kutalak kamu, saya langsung kan? Kutalak kamu, perempuan ngomong ceraikan aku bang, ceraikan aku bang, ceraikan aku bang, gitu ya. Tapi kalau suaminya nggak bilang iya, nggak akan jatuh talak. Kenapa sih perempuan tidak jatuh talak kalau laki-laki jatuh talak? Karena Allah mengerti dengan makhluk ciptaannya. Seandainya ucapan perempuan jatuh talak, maka 3 kali sehari ibu talak. Ibu merajuk aja nyuruh ngusir-ngusir suami. Bukan ibu sini, itu di situ tuh. Pergilah situ katanya kan. Pergilah, aku nggak mau lagi ya. Jangan dekati aku lagi. Semua udah mana ceritanya. Nah, gitu. Nah inilah dia talak itu. Selanjutnya sikit lagi. Gimana kalau suaminya langsung ngomong talak 3? Talak kau talak 3 katanya. Nah, saya pelan-pelan. Dalam masa Rasulullah, talak 3 itu dianggap talak 3. Langsung talak 3. Maaf izin ya. Pada masa Rasulullah, talak 3 dianggap talak 1. Pada masa Abu Bakar, talak 3 masih talak 1. Pada masa 2 tahun kepemimpinan Umar, talak 3 dianggap talak 1. Tahun ketiga kepemimpinan Umar, talak 3 dianggap talak 3. Bahkan sampai sekarang ulama madhab menyatakan talak 3 tetap dianggap talak 3. Walaupun ulama setelahnya yang kontemporer kayak Ibnu Taimiyah, talak 3 dianggap talak 1. Jadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Cuman kalau ibu udah talak 3 di rumah, pergi ke pengadilan, kalau baru ngadu sekali dianggapnya talak 1. Nggak pernah tahu ya? Bingung sadonya. Misalnya ada seorang istri nih, ditalak oleh suaminya. Talak engkau, talak lagi kan talak 3 tuh. Belum ada surat. Kan pergi tuh ke pengadilan ngurus surat, misalnya istrinya mau cerai, mau nikah lagi. Itu kalau seandainya pengadilan menetapkan talak 1, dia dianggap talak 1. Karena pengadilan itu berdasarkan berapa kali dia datang. Wallahu a'lam bishawab, itu keputusan hakimnya. Karena banyak yang dia mengaku, saya udah talak 3 Kim, pas keluar surat tetap talak 1. Hukum negara banyak berbeda dengan hukum agama. Tapi ya ikuti hakim nggak masalah. Karena hakim kan berdasarkan ru'yahnya. Dia melihat sekuat apa permasalahannya. Kayak hakim. Walaupun aslinya talak 3. Iya, udah berkali-kali. Karena kan talak 3 tadi kan banyak tuh prosesnya tuh. Iya. Nah, kalau udah keluar Rupanya kita ngurus surat. iya, talak Karena 1 kita berarti pengen nikah lagi misalnya. Atau pengen bebas, atau pengen ngurus gono gini pura-puranya. Kita ajukanlah. Kita udah ditalak 17 kali di rumah. Misalnya, ya kan? Nah, di hakim, kalau hakim anggap talak 1, dia tetap talak 1. bisa kita laksanakan kayak talak 1 yang ini. Bisa kita laksanakan. Karena memang itu ru'yahnya hakim. Hak prerogatif hakim akan melihat dari keputusan sidang, saksi dan lainnya. Iya, hakim punya pandangan sendiri. Itu hak prerogatifnya dia. Hakim, kalau udah urus surat. Tapi apakah talak 3 kemungkinan hakim mendatukan talak 3? Kemungkinan ada. Tergantung macam kasus. Jadi kalau mau nikah lagi gimana? Tergantung suratnya. Ya keluar talak 1 berarti enggak bisa nikah. Udah usah nikah, baikan aja. Tapi ngapain suruh ngurus surat kalau mau rujuk gitu ya? Mantau galau ya. Oke. Tapi enggak harus nikah lagi kalau keluarnya talak 1. Kalau keluarnya talak 1 dia masih bisa rujuk. Dia udah talak 3 di rumah. Iya. Tapi dari hasil penglihatan hakim ternyata suratnya turunnya talak 1, masih bisa rujuk. Kalau dia nggak mau rujuk Ya udah cari orang lain. boleh. Kalau nggak mau Kan rujuk. karena beda kan. Talak 3-nya Masalahnya kan mau rujuk lagi. Iya.
Paham sudah? Selanjutnya sebagai penutup, jadi kalau dia mau ragu silakan ya. Jika terjadi talak 3 kali dalam masa iddah, termasuk talak 3 juga. Misalnya seorang istri diceraikan oleh suaminya, ku talak kamu. Dah, kalau udah ditalak tuh istri diam aja lah dulu. Jangan banyak-banyak kali gaya. Ini kadang-kadang dia talak istrinya dengan emosi, tapi karena dia talak sorry kan jatuh talak. Talak kamu gitu ya. Lalu kemudian setelah itu istrinya tetap aja ngomong, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu menghina aku, bla bla bla. Tentu emosi suaminya kan. Aku tuh udah yakin talak kamu, jatuh talak 2. Dalam 3 bulan itu, dalam masa iddah itu loh. Belum rujuk tapi udah ngomong talak 3 kali dalam masa iddah, jatuh talak 3. Paham sampai sini? Dalam masa iddah. Dalam masa iddah 3 kali suci. Ya. Terus ribut lagi. Meribut atau enggak, tapi suaminya ngomong talak, jatuh talak 3. Belum sempat rujuk, dalam masa iddah ngomong ku talak kau. Seminggu lagi aku kan udah talak kau. Aku yakin talak kau, udah 3 dah. Walaupun nggak ada saksi. Talak nggak boleh pakai saksi. Talak itu, kalau ibu pun pergi ke sidang talak di pengadilan, saksi itu hanya diceritakan saja. Misalnya na'udzubillah ibu mau gugat gitu ya. Kak, ibu ceritakan kejadian kepada saksi. Saksi yang akan menjelaskan kepada hakim. Nanti tanya, menurut saksi ini bisa rujuk nggak? Enggak, kalau ada saksi bilang pasti bisa pak. Lah tunda lagi sidang. Nanti jalani. Tapi ini nggak rekomendasi ya. Ini nggak rekomendasi, ini cuma ilmu saja. Kenapa diam? Nah itulah talak. Talak ini jarang kali dibahas. Padahal dia menyangkut ini dosa nih. Coba ibu bayangkan aja bu. Orang kalau udah talak 1, habis masa iddahnya, setelah 6 bulan baru rujuk, nggak pakai nikah, zina bu. Tapi jarang dibahas. Coba ibu bayangkan ini. 1, ketika talak 1 dan talak 2 kan kayak tadi udah paham. Lalu talak 1 dan talak 2 nih, mau rujuknya udah habis masa iddah, dia tak nikah ulang, dia zina suami istri seumur hidup bu. Kan talaknya harus ke TV nih, Ustadz tuh menyampaikan. Karena harus viral gitu loh. Coba bayangkan, seandainya wanita yang dalam masa iddah 3 bulan nikah dengan laki-laki lain, sekarang diceraikan, besok minggu depan dia nikah, zina seumur hidup bu. Talak 1 dan talak 2 berat, problemnya jarang tersampaikan. Persoalannya banyaknya, marilah kita bertakwa kepada Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Iya, tapi ini persoalan penting. Contoh lagi bu, misalnya bu, ketika ada orang yang udah ditalak 3 oleh suaminya, dia nggak nikah dulu dengan orang lain, tapi kemudian dia langsung rujuk dengan suaminya, zina bu seumur hidupnya. Ini nggak pengajian, merenung. Nah itulah. Ini saya punya ada saudara yang setahu saya ya Zah, yang dari cerita orang tua, ini kakak sepupu lah kebanyakan, ribut sama suaminya, terus katanya udah cerai. Tapi kan jatuh talak 1 tuh Zah. Terus mungkin beberapa bulan waktu setelah itu papa cerita lagi, si itu ribut lagi sama suaminya, terus ditalak lagi sama suaminya. Nah sampai itu bisa dibilang, saya bilang perasaan ini cerita udah sering pak gitu kan, dengar dari papa kan, ini udah sering pak dia kayak gitu, saya bilang gitu kan. Gak diproses, gak keluarganya yang
misalnya orang tua kakak ini kok nggak bawa ke pengadilan atau apa ya gitu kan. Nah akhir cerita adalah waktu itu katanya udah sampai ke pengadilan, cuma saya nggak tahu nih jatuh talak berapa di pengadilannya gitu kan. Tapi kalau dengar cerita papa itu entah 2 atau 3 gitu kan. Nah sekarang saya lihat kemarin dia datang aja mas suaminya nih ke rumah waktu almarhum ibu ini kan. Saya nggak tahu nih Zah unjuknya seperti apa gitu. Yang setahu saya dia tidak nikah. Itu gimana ya Zah menginikannya, menikahnya gitu? Iya. Nggak tahu faktanya, dari mana kita tahu? Jangan-jangan baru talak 1 dia udah rujuk. Secara pengadilan ya. Iya, dia talak 1 dia baru rujuk dia. Tapi yang dari cerita orang tua dia udah sering nih Nah, Zah. makanya. Itu gimana Zah? Nggak apa-apa. Ya kan dia ke pengadilan. Iya. Nggak bisa kita tahu orang dia talak berapa. Kalau kita nggak tahu suratnya, kita prasangka jadinya. Ini yang Nah. maksud dengan tadi kalau yang melapor ke pengadilan. Iya, misalnya, dia mengajukan ke pengadilan. Talak berapa dari pengadilan? 1 pasti kata Nah, kita kan nggak tahu tuh talak berapa keputusan hakim. Kalau dia talak 1, datang dia ke rumah kita, Jadi baru 1. iya berarti jadi satu aman, ya. bisa jadi Berarti 1. kita berbaik sangka aja atau kita Boleh bertanya, kalau mau tanya boleh. Surat berapa kemarin? Nah itu, jadi menjawabnya agak susah karena kita nggak tahu surat. Kalau hakim bilang udah talak 3, itu nggak bisa dia lagi ke rumah kita berdua-duaan. Tapi kalau seandainya itu adalah talak 2, tentu masih bisa. Talak 1 tentu masih bisa. Gimana Ustazah cara kita menasehati dia? Sementara kita nggak tahu dia pantas dinasihati atau tidak. Kalau dia talak 1, talak 2, nggak usah lah kita nasihatin dia, orang dia memang mau rujuk. Gitu kan? Clear? Dah, cerdas dah, udah bisa jadi ustazah, ceramah lah besok lagi tentang talak gitu ya. Jadi calon menantu itu Kak Rega, menantu itu Kak Rega, ya anak-anak itu diingatkan itu, yang laki-laki itu hati-hati kalau ngomong sama istri. Walaupun adik, walaupun Siapapun, ingatkanlah, zina itu banyak. Zina laki-laki dan perempuan belum menikah. Zina termasuk perselingkuhan. Zina nikah dengan orang lain dalam masa idah. Zina berhubungan badan dengan suami di luar masa idah tapi belum nikah ulang. Iya dong? Iya nggak? Di luar masa idah belum nikah. Iya zina. Dah, itu aja materinya ya. Ada lagi. Ini merenung ini, tidak ceramah ini. Nah, merenung, melihat-lihat. Handphone saya mana satu? Oh, dicas itu. Oh iya, sorry. soalnya apa yang tadi itu Gaza kakak ini pun saya yang lucunya saya dengar dia satu rumah tapi karena rumah itu 2 lantai katanya tinggal di lantai 2 suaminya di bawah gitu. Saya bingung jadi waktu pas dia datang tuh gimana ya Zan, ada rasa apa ya kita jadinya ini bener nggak sih, karena kita kan pingin nasihatin juga ngasih tahu gitu kan. Saya bilang sama papa itu nggak apa itu gimana ya secara agamanya, saya bilang gitu kan. Cuma papa langsung udahlah diam aja. Nah, Karena itu, kita nggak tahu faktanya, apa yang mau kita lakukan? iya Nah, ada yang mendengarkan suaminya di lantai atas, dia di lantai bawah. iya yang ngomong gitu mamanya Ada gitu loh, kan. dia di lantai bawah, suaminya di lantai atas. Gitu. Nggak ada gimana. Ada yang gimana ya? Enggak, kita belum tahu suratnya. Itu dulu. Suratnya itu surat berapa? Kalau suratnya talak 3, maka tidak boleh 1 atap. Kalau dia talak 2, dan udah rujuk masih bisa. Jadi yang ibu lakukan, kalau ibu mau berbuat dan merisaukan itu, ibu harus tanya ke orangnya, tidak boleh melalui orang tuanya. Nanti zon prasangka kita tidak baik. Jadi tanya ke orangnya, kalau berani pakai bahasa apalah, atau ibu pancing. Saya dengar begini loh, semoga enggak ya. Aku pokoknya di pihakmu, mendukungmu, kayak gitu dulu. Iya, aku sebenarnya udah talak 3 dah. Baru masuk tas, kayak gitu.
Kan khatibun nas biqadri ukulihim. Kita tuh mengingatkan orang pakai bahasa mereka. Jadi dulu orang yang Anda buat dia kalau kita mau berbuat. Karena kita ini kan prasangka-prasangka semua nih. Prasangka dari bapak kita, prasangka dari kita, prasangka dari mak kita, dari maknya dia. Nah, itu enggak bisa. Kita enggak boleh, takutnya kita kalau benar kita ghibah, kalau salah kita fitnah. Jadi saran saya, kalau ingin menolong boleh tanya ke dia. Surat kamu udah keluar ya? Udah talak berapa? Talak 1. Udah rujuk nggak kalian? Belum, kami belum rujuk. Oh, kalau belum rujuk kok satu rumah? Harusnya nggak boleh loh. Satu rumah. Itu kan jadinya bukan mahram. Dia bilang udah rujuk kok tapi masih marah-marahan. Bisa jadi udah rujuk tapi masih marah-marah, merajuk-rajuk. Kan nggak apa-apa. Kan banyak sekali variabel dan kemungkinannya banyak. Pertama dia talak 1. Kedua dia udah rujuk tapi masih marah-marahan. 1 udah di bawah. Tapi udah rujuk marah-marahan. Babnya bab dosa bermusuhan nanti, bukan bab talak lagi. Atau dia sebenarnya talak 1 tapi belum rujuk, harusnya nggak boleh satu rumah. Atau talak 3 harusnya nggak boleh satu rumah. Banyak sekali kemungkinannya. Jadi sumber mengetahui informasi itu adalah suratnya. Oke, clear? Udah kalau talak 1, 2 tadi rujuknya harus pakai kata-kata atau enggak? Atau kalau misalnya udah baikan aja kayak Baikan aja. berarti nggak harus aku rujuk kamu, jangan. Tidak perlu. Misalnya dirujuk nih. Terus di mana? Gitu kan. Lagi di sini. Mau dibawain apa? Nah, lah tuh. Baik-baik dia di rumah tuh dia rujuk lah tuh. Lah Kak Rega. Oke, kayak dulu lah Kak Rega. Rujuk, tapi udah dihitung 1. Nggak bisa start from 0, nggak bisa. Nggak bisa start dari 0. Tapi titipan kawan dia. Cuman aku tuh nangis pentingnya. Bismillah ya. Ini teman dia udah sangat kritis lah, udah buat rumah tangga itu kan. Dia minta tolong dari izin solusi sambil saja. Selama ini di rumah tangga itu udah nggak ada ibadah lagi lah, misalnya tidak ada unsur ibadah lagi dari keluarga itu, udah suami udah apa gitu, jadi kata-kata walaupun nggak di depan dia, di depan selingkuhannya itu akhirnya dia udah kalah istrinya. Tapi kalau udah ditanya sama suami nggak ada, aku bilang gitu. Terus si istri ini udah mohon karena diceritakan aja daripada perbuatan Cina, daripada perbuatan dosa, jangan pikirkan kesenangan ada yang dulu. Tapi suaminya bilang lagi nggak akan pernah menceraikan itu. Pertanyaannya, jadi apa yang harus dilakukan sampai seperti ini? saja ada sebuah rumah tangga, suaminya udah sering selingkuh, udah sering berzina dengan orang lain, tidak ada lagi ibadah di rumah tangga itu. Istrinya bilang, ceraikanlah aku bang, daripada engkau berzina terus, aku pun tak mau lagi pula melayani kamu, karena hatiku terluka, jiwaku merontak, misalnya gitu kan. Lalu biarlah aku sama anak-anak aja, rezeki kami insya Allah ada. Suaminya bilang, tidak akan pernah aku ceraikan kamu, gitu. Lalu pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan istrinya? Sekarang saya tanya, istrinya mau cerai? Karena tidak ada lagi ibadah di rumah tangga itu, karena suaminya juga sudah selalu berzina dan mungkin juga selalu berselingkuh, dan istri juga tidak bisa lagi melayani kewajiban. Istrinya tidak kena
Nah, kemudian selingkuhannya terus meneror ke suaminya bahwa ke dia bahwa apa yang dilakukan dia dengan selingkuhannya dikirim. Iya, dan Maka keluarga udah tahu. Pertanyaannya, apa yang dilakukan istri? iya, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan istri, saya tanya, istri mau cerai? Oke, bilang sama istri itu, yang penting saat kamu sendiri kamu yakin bisa bersama dan lebih dekat dengan Allah. Pengadilan buka jam 8 sampai jam 3 pelayanan. Senin sampai Jumat, itu aja Bu. Nggak ada lagi yang lain dah. Karena kalau suami tidak mau mentalak, dalam agama kita boleh gugat. Ketika gugat itu tidak bertentangan dengan aturan Allah. Suami tidak udah berzina terus, udah maksiat terus, istri sudah tidak nyaman, bertengkar terus. Istri siap kok, ceraikan aku bang, aku sama anak insya Allah bisa bang, daripada abang berzina terus. Apa yang dilakukan istri dia tidak mau, kita yang gugat, nggak ada susah. Iya, kemarin itu kan pernah kan diajak kan juga saya itu kan menggugat itu kan Diajaknya ibu untuk menggugat, bawalah surat-surat. bawa surat-surat, Karena setelah kamu begitu dirampas sama suaminya. dirampas sama suaminya, Disimpan sama dia gak ada. simpan sama dia. Coba hari lain lagi. Atau minta ibu aja yang buat BAP-nya. Ibu kan temannya tuh. Ibu ingin membantu dia. Sini aku buatkan BAP-nya. Aku yang antarkan. Dah, dirampas sama suaminya. Pergi besok lagi. Tunggu saat suaminya lengah. Nah, itu kan teknis aja. Intinya dia menggugat. Tapi kan kadang Berarti dia nggak ada lagi kan, jadi istrinya nggak ada. Ya, istrinya itu nggak ada lagi cara. Ibarat duri yang sudah di dalam daging harus dicabut. Pernah dia menggugat, dirampas sama suaminya Ustazah. Coba hari lain lagi. Nah jadi gini, cuma perempuan itu dipastikan, perempuan ini tidak semua perempuan, saya minta maaf ya. Banyak yang pengen gugat-gugat suami, tapi nggak jadi. Nanti malah direndahkan sama suami. Berapa banyak dia masukkan surat gugatan, gertak-gertak, nanti dia cabut lagi, nangis-nangis depan hakim. Suaminya bilang apa? Kau gitu kan pun mau juga rujuk sama saya lagi. Harus yakin dulu perempuannya. Tidak bisa dia tidak yakin. Nanti dia di mulut dia ngomong-ngomong pengen pisah, hatinya nggak siap, dia masih suka, nanti rujuk lagi, menderita lagi. Kalau dia takut, istikharah dulu dia. Kalau memang pisah, mesti yakin. Nah, jangan sedikit dihalangi terus kita mau lagi misalnya dibujuk. Ini saya minta maaf nih, banyak perempuan-perempuan yang saya bilang istikharah dulu. Kalau memang mau cerai, selesaikan sampai akhir suratnya. Kalau mau rujuk nanti setelah suratnya selesai. Karena kalau di tengah jalan cabut, dia makin direndahkan secara kemanusiaan dan psikologis. Dicabut tuh maksudnya cabut ya, tahu ya, nggak jadi dia. Jadi kalau istikharah dulu, karena berpisah itu nggak gampang. Kalau memang mau berpisah, niatkan betul-betul karena Allah, karena itu rumah tangga tidak bisa datang lagi kepada ibadah, selesaikan dulu suratnya. Kalau mau rujuk nanti belakangan urusan rujuknya. Nah, jadi jangan galau-menggalau terus. Istikharah dulu. Kadang-kadang ya kayak gitulah. Baru diambil sikit, janganlah. Aku masih membutuhkan kamu, balik lagi. Kayak gitu kan? Nah, dari luar kepala saya itu dah. Kasus-kasus seperti itu. Kalau dari pojok, curhat, dia masih sayang itu sama suaminya. Percaya sama saya, dia masih sayang itu. Jadi cara pertama jangan suruh dia gugat dulu. Istikharah dia dulu. Istikharah dia dulu. Oke. Pilihan itu ada konsekuensi. Konsekuensi kalau tetap bersama, catat bla 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 bla. Tapi dia harus tetap melayani, Bu. Kalau enggak berdosa dia. Dia tetap masih, saya bilang masih suaminya ya. Oh iyalah, masih sang istrinya. Saya selalu bilang gini, apapun dia di luar sana, urusan dia dengan Allah. Jika dia sudah pulang ke rumah, saya bilang kau istri yang terbaik. Betul? Bisa nggak? Iya, dia lakukan. Nah, kalau dia lakukan nggak usah lagi ini cerai, bilang cerai. Tapi dia terus di sama pelapornya itu. Coba dia bilang buat kelebihan kekurangan. Kalau bersama 1 diteror, 2 diselingkuhin, 3 nengok muka dia bangun pagi tak sedap, 3 kan macam marah-marah, saya menghina, dia menghina. Kalau berpisah, 1 hidup sendiri, 2 tanpa tatih tayang, 3 apa gitu. Pisahkan dulu, istikharah, baru putuskan.
Perempuan harus kuat, Kadang-kadang harus punya kepercayaan diri. Kalau tetap mampu bersabar, bertahanlah dengan harapan suami bisa berubah. Tapi kalau tidak mampu bersabar, yang saya khawatir dia tidak mau akhirnya melayani suaminya, sehingga akhirnya dia berdosa di seumur hidupnya. Ini bukan rekomendasi untuk berpisah ya. Ya, nanti jadi salah paham nih lihat live Ustazah merekomendasikan orang pisah. cuma seperti itu ya. Oke. Kadang kan kasihan juga di sisi lain dia itu udah sangat tertekan gitu kan. Ya, ibu boleh memberikan input dari kasus kamu berdasarkan terawangan saya, kayaknya pisah aja lah, boleh. Kalau saya Jangan diserahkan terus sama dia, pusing dia butuh bantuan kita itu. iya, cuma gini kadang kan saya kan merasa juga kan sama dia nanti kalau jadi sebentar itu kamu harus sanggup karena kamu kan juga nggak ada penghasilan sama sekali, kita ini bergantung sama suami sama sekali, sedangkan anaknya banyak. Ya makan bisa lah kita coverkan, tapi ya sekolah gimana? Saya bilang gitu kan. Kalau iya suaminya mau nafkahin, kalau tidak orang sekarang aja masih ya alhamdulillah masih dikasih walaupun salah. Ya, atau dia persiapkan dulu, dia cari kerjaan dulu, dia tidak putus asa atas rahmat Allah, baru dia berpisah bisa jadi. Kadang kan mau Nah, dibilang tapi sebenarnya anak itu sampai dia balik tetap ada tanggung jawab suaminya. Kalau kan kalau udah seperti itu kalau dia PNS itu dimutasi itu kalau dia nggak menafkahi. pernah aja sudah dari Oke. Udah dari ya? kantor sudah juga ada sosialisasi sama suaminya. Terus suaminya itu dia bersumpah dia demi nama Allah untuk ini saya nggak melakukan itu Pak. Sama atasan itu kan udah dipanggil itu kan ya biar selesai kan udah menyebar kemana-mana karena selingkuhannya itu dengan orang yang gimana ya dibilangnya memang kita nggak boleh apa perempuan itu apa gitu ya kan cuma dengan perempuan yang nggak baik ya semua orang perempuan nggak baik kalau pelakor kan cuma ini bilang apa ya jujur aja ya oke. Ya intinya itu aja. Teman ibu disuruh istiqoroh dulu. Ibu harus ngasih solusi mana versi ibu. Nanti dia memutuskan. Kadang kalau udah dikasih itu iyalah kak aku itu dan kalau memang kamu kuat ya kamu bertahan sakit saya bilang gitu kan. Tapi kalau melepas lebih menyakitkan saya bilang gitu. Jadi kamu tuh harus intinya dirimu Kalau berpisah lepas lepaskan. menyakitkan. Kalau dilepas dia pasti menyakitkan dia juga kan ya udah nggak kasih nafkah lagi. Rezeki itu ada aja nanti. Kadang kan mikir kan gitu kan orang nggak ada penghasilan sama sekali. Ya coba dia timbang-timbang. Yang penting itu tadi suruh dia istiqoroh. Ibu kasih pertimbangan. Kalau ibu pengen pisah dia berpisah. Ya coba dia plus minus dan harus tegas terhadap diri sendiri. Oke? Demikian wallahu a'lam bishawab ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, hafiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنك عفو كريم
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya mujibas sa'ilin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hubarin niran. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya mujibas sa'ilin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila